Amerika tak terima, Indonesia dipimpin Prabowo, waduh Biden mulai ketar-ketir. Tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi, tapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibom. Mereka diam. Ada apa dengan Amerika, di saat negara-negara lain memberi ucapan selamat pada Prabowo? Seperti Rusia, Turki, Prancis bahkan Palestina, kompak memberi ucapan kemenangan pada paslon 02 ini. Namun Amerika sepertinya memiliki pandangan lain, mereka kerap menyoroti kemenangan Prabowo ini. Dengan tren negatif, memang Prabowo ini memiliki tekad keberlanjutan hilirisasi, yang memang membuat Indonesia menjadi negara industri, yang memunculkan keuntungan lebih besar, bagi Ibu Pertiwi. Namun kali ini AS kembali menyoroti kemenangan ini sebagai ancaman demokrasi, hingga AS dituduh pro terhadap paslon tertentu. Lagi-lagi karir politik Prabowo, seolah dihantui oleh dosa besar Orde Baru, seperti yang dikutip dari media AS yang satu ini. Dalam artikel berjudul, Why This Presidential Frontrunner is Steering Fears of the Death of Democracy, NYT menyajikan tanggapan sejumlah kritikus yang menilai pencalonan Prabowo sebagai ancaman terhadap demokrasi. Di pemilihan Presiden Pilpres 2024, Prabowo menghadapi dua pesaing lainnya, yakni mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sementara jajak pendapat terbaru menunjukkan Prabowo lebih unggul dibanding para pesaingnya. Dengan perolehan hasil survei 46% suara, kemungkinan Prabowo harus menghadapi putaran kedua dan bersaing lebih ketat. Potensi kemenangan Prabowo justru menimbulkan ketakutan bagi beberapa pihak, bahkan pernyataan Direktur Setara Institute Hendardi yang dikutip NYT menyebut, kemenangan Prabowo dalam Pilpres tahun ini akan menghidupkan kembali masa lalu yang kelam. Prabowo dinilai sebagai simbol dari 32 tahun pemerintahan Soeharto. Presiden berlatar belakang militer itu digulingkan pada 1998, karena terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi. Sementara Prabowo yang merupakan menantu Soeharto dan Letnan Jenderal RI ikut diberhentikan dari militer karena diduga ikut berperan dalam penculikan aktivis politik jelang reformasi. Catatan kelam Prabowo di masa lalu dinilai Hendardi mampu membahayakan keberlangsungan demokrasi. Yang akan terjadi adalah matinya demokrasi, katanya. Mantan tahanan politik di bawah rezim Soeharto sekaligus kritikus garis keras Prabowo, yakni Budiman Sujatmiko, justru kini berbalik mendukung dengan menjadi wakil ketua Dewan Penasehat tim kampanye Prabowo Gibran. Dia tidak lagi bertugas di militer, jadi dia harus berperan sebagai politisi sipil, mudah dijangkau, mudah diakses, dan lebih ramah, kata Budiman. Perubahan ini mendapat perhatian di kalangan generasi muda Indonesia, yang merupakan kelompok pemilih terbesar di negara ini. Padahal hal yang kita jarang ketahui adalah, Prabowo, tokoh militer, yang berani mengkritik kebijakan Pak Harto. Tindakan Prabowo ini terbilang sangat berani apalagi dirinya berada dalam lingkaran keluarga cendana. Ya, saat itu Prabowo berstatus sebagai istri dari anak Pak Harto. Bahkan Prabowo pada akhir-akhir ini membalas sentimen negatif